Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Terima kasih banyak yang udah mau hadir ke channel ini, yang udah mau nonton video gua. Terima kasih juga teman-teman semuanya, karena channel ini sudah kalian bantu, kalian support untuk terus berkembang, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki angka 2.800 subscriber. Ya walaupun kalau dilihat dari penontonnya juga masih sedikit, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah gua tetap bersyukur, dan semoga ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi, lebih jauh lagi, terutama untuk home brewer, home barista, atau siapapun yang mau mulai kopi, mulai dari nol, bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau share gimana caranya gue bikin espresso. Nah apa aja sih yang gue biasanya perhatikan ketika ingin bikin espresso. Nah yang pertama gue perhatikan banget itu adalah pemilihan beans atau roast bean. Jadi gue prefer untuk espresso, kebutuhan espresso itu biasanya gue beli beansnya itu, roast bean itu yang profile roasting medium to dark. Nah, gue nggak pilih yang dark, atau bahkan beberapa kasus gue pernah beli yang medium, tapi gue nggak pernah beli yang light roast. Karena memang juga nggak terlalu disarankan, bahkan nggak disarankan light roast untuk kebutuhan espresso. Kenapa harus medium to dark atau bahkan dark roast? Nah, itu yang kita kejar adalah kremanya kalau untuk espresso. Nah, yang kita sama-sama tahu bahwasannya kalau pakai yang light roast itu krema yang dihasilkan itu tipis gitu, nggak setebal yang seharusnya. Terus juga untuk kopinya itu biasanya gue pakai blend antara robusta dan arabica. Terserah kalian prefernya mau lebih suka yang antara 70 dan 30, entah robusta yang paling banyak atau arabica yang paling banyak, atau 50-50, itu terserah, preferensinya ada di kalian masing-masing. Itu masalah rasa. Nah, kenapa harus robusta? Yang kita tahu sama-sama bahwasannya robusta itu untuk menghasilkan krema dia lebih pekat, dan untuk rasa dia lebih bisa mendapatkan dark coklat, nutty, dan lain sebagainya yang memang menjadi standar espresso gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwasannya beberapa roaster itu bikin espresso dari arabica yang full arabica gitu. Nah, yang gue tahu juga bahwasannya nggak semua arabica bisa kita jadikan untuk espresso, nggak bisa kita seduh espresso gitu. Ya itu tadi, karena krema yang dikejar gitu loh. Ini sih sependek yang gue tahu kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, gue udah siapin bahan-bahannya. Di sini gue pakai dosingnya 18 gram, dan gue akan pakai, nah ini yang menjadi concern gue selain tadi pemilihan biji kopi ya. Perlu gue tekankan sekali lagi, ini yang biasanya gue lakukan gitu. Nah, gue mengacu pada standar SCA yang gue baca dan gue pelajari selama ini, tapi masih belum sempurna. Kenapa? Gue nggak terlalu memperhatikan airnya, pakai air apa. Nah, biasanya gue pakai air dari brand air mineral yang sudah kita tahu semuanya, inisialnya A gitu. Itulah umum banget yang pakai kan. Nah, oke, ini kita nggak bahas air ya, gue nggak bahas air karena itu salah satu faktor yang gue kesampingkan karena keterbatasan lain satu dan lain hal. Jadi gue nggak bisa bermain di air, nggak bisa ngulik air gitu, belum bisa ngulik air. Nah, oke. Terus juga tadi gue pakai dosing 18 gram, gue pakai rasionya 1:2. Ini preferensi lagi, balik lagi. Umumnya kebanyakan orang itu pakai rasio 1:2. Ada juga yang pakai rasio 1:1,5, 1:1,5 gitu. Itu preferensi. Nanti kalian cobain sendiri, kalian bikin espressonya, kalian rasain itu kalian cocok yang mana untuk hasil akhirnya gitu loh. Nah, kalau gue sih prefer lebih ke arah 1,5 rasionya sampai dengan 1:2 gitu. Nah, tapi juga ada yang bikin hasil akhirnya itu sampai dengan 60 gram. Dengan catatan dia pakai double basket ya, yang memang diperuntukkan untuk ukuran double gitu loh, double espresso. Jadi kalau masalah temping, gua itu nggak sesuai dengan literatur. Maksudnya gini, gua temping itu nggak pernah ngukur seberapa berat gua temping. Nah, temping dari awal gua belajar espresso, seduh espresso sampai dengan sekarang itu gua melatih sensor. Jadi gue cobain semuanya, gue tekan yang terlalu padat, hasil akhirnya gimana, gue tekan yang nggak terlalu padat, hasil akhirnya gimana, gue tekan yang sedang-sedang aja, medium, itu hasil akhirnya gimana. Nah, itu kalau menurut gue nggak usah terlalu berpatokan sama yang ada di literatur atau yang ada di informasi di luar sana. Kalau menurut gue prefer kalian cobain sendiri, dan nanti kalian akan bener-bener tahu, bener-bener ngerasain, dan bener-bener memori otot kalian tuh ngerekam seberapa sih temping kekuatannya yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan ketika mau bikin espresso dengan beans yang kita pakai biasanya kayak gimana, dan apa yang kita targetkan untuk hasil akhirnya gitu. Nah, oke, langsung gue bikin aja ya.
gue pakai grinder dan mesin rumahan yang gue punya dan gue pakai di video-video gue yang lainnya juga. Sebelum itu gue mau panasin mesin, panasin portafilter, sama panasin cupnya dulu. Oke teman-teman, nah ini cara yang biasa gue bikin ya untuk sudo espresso. Kalian bisa cobain juga, atau kalau kalian punya teori sendiri, kalian punya resep sendiri, kalian mau mencontoh barista lain, silahkan, itu preferensi masing-masing. Nah, gue lakuin, gue share ke kalian gimana caranya setiap kali gue bikin espresso untuk kebutuhan latte art. Nah, oke, mesinnya udah panas. Oke, gue akan giling biji kopinya dulu. Oke ya teman-teman, yang perlu ditekankan lagi bahwasannya espresso itu biasanya lama ekstraksinya, time brewingnya itu berkisar antara 25 sampai dengan 30 detik. Nah, kalian tinggal cari rasa yang enak itu yang diseduhan di waktu berapa lama gitu. Karena yang kita tahu, semakin lama air kontak dengan kopi itu rasanya juga semakin terekstrak semuanya, bahkan sampai rasa yang nggak diinginkan biasanya juga ikut terekstrak gitu. Oke, nah gua ratakan pakai distribution tools yang gue bikin sendiri. Ini pakai paperclip ya teman-teman semuanya. Kalau kalian mau tahu caranya gimana, nanti mungkin suatu saat bisa gua praktekin di video. Tinggal tulis aja di kolom komentar kalau mau dikasih tahu gimana cara bikinnya. Oke, diratakan. Lalu gua akan pakai ini distribution tools, puter. Nah, tamping secukupnya aja, dikira-kira. Oke. Udah ya, hasilnya padat, rata, padat. Dan yang kita targetkan, yang gue targetkan itu ketika nanti terekstrak itu nggak channeling gitu. Nah, karena gue pakai naked portafilter, ketika channeling terjadi itu kelihatan banget hasil akhirnya itu jelek gitu loh. Oke, langsung aja. Nah, jadi gue pakai rasio 1,5. Ini gue ambil kurang lebih nanti 30 gram atau 30 mili. Oke, teman-teman bisa lihat ini hasil akhirnya kayak gimana. Gue mulai brew ya, bismillah. Nah, itu hasilnya bagus. Dan juga kremanya nanti belum terlalu kelihatan ya. Nah, ini di satu titik dia. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, ini untuk hasilnya. Yang kita inginkan yaitu kremanya tebal, bisa dibilang ini golden krema, dan juga hasilnya itu bagus. Nah, oke teman-teman semuanya, gue sekarang akan steam susunya, akan frotting susunya. Dan tadi espressonya gue udah bikin, dan sekarang gue akan steam susunya untuk kita bikin latte art. Nah, gue pakai susunya full cream Greenfield. Untuk ngatur presisi supaya konsistensinya terjaga, gue timbang. Nah, buat teman-teman yang tanya juga, bang pakai susunya berapa? Sebenarnya kalau pakai susunya berapa itu tergantung kalian pakai espressonya berapa, cupnya pakai berapa. Nah, itu nanti disesuaikan kan. Nah, sekarang ini gue akan pakai sekitar 200 gram susu. Oke, gue akan frotting ya teman-teman semuanya. Jadi kalau video frotting susu, bismillah. Gue udah pernah coba bikin videonya, kalian bisa tonton, ada 2 video di situ.
Gue akan transfer dulu ke jack yang satunya teman-teman. Ini jack juga yang gue beli kemarin, yang sempat gue review videonya. Kalian bisa tonton videonya. Bismillah. Oke, langsung aja kita akan bikin latte art. Bismillah. Oke teman-teman semuanya, gue coba bikin pattern monkey dan gue lagi belajar. Mohon maaf kalau ini belum terlalu baik hasilnya karena gue juga masih belajar dan kurang lebih hasilnya kayak gitu. Nah teman-teman, sebenarnya yang pengen gue share itu lebih ke arah espressonya tadi, karena kan di video ini bahas tentang espresso ya. Oke, jadi espressonya itu kalau memang baik bikinnya dan itu hasil akhirnya baik, yang tadi kita sebut di awal, ketika kita campur dengan susu yang udah kita steam, yang udah kita frotting, kalau susunya frottingnya baik juga, itu hasil akhirnya juga akan baik di latte artnya gitu. Nah nanti skill-skill yang untuk penunjangnya juga seperti pouringnya gimana, kanvasingnya gimana, itu nanti jadi nilai plus juga. Jadi maksudnya itu semua satu kesatuan gitu. Ketika bikin latte art yang baik dan benar, itu semuanya harus pas. Espressonya baik, pas, bagus bikinnya, frotting susunya juga pas, bagus, terus juga canvassing, terus juga pouring dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, mungkin sekian video yang bisa gue bagikan untuk kesempatan kali ini teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa ambil pelajarannya dari sedikit apa yang gue tahu, dan semoga juga bisa berkembang lagi channel ini untuk terus bersama-sama memberikan manfaat untuk gue dan untuk kalian semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.